omset 1 bulan kita ngomong kotor ya, sebelum dari pajak apa segala macam ya, antara target kita adalah 1 miliar ya. Targetnya 1 miliar. 1 bulan ya. 1 bulan. Nah, sekarang kalau sebelum masa Covid ini bisa mencapai setengah baru, jadi kadang 600. Ya, Baru setengah miliar ya. Baru loh itu. Semua infrastruktur itu disiapkan oleh Pemda. Wow. Itu yang tidak bisa dilawan itu. Masih 4,5, kadang 4,3 gitu ya. Jadi kalau 5 ke atas, artinya buat apa dia harus pergi jauh, sedangkan depan rumahnya bisa menghasilkan. Ngintipin aku ya. Hai warga pintar, ketemu lagi bareng aku di sini. Dan kita berada di hutan-hutan. Enggak, kita nggak di hutan. Kita berada di salah satu desa wisata di mana ini adalah BUMDesnya desa. Dan yang pastinya ini sangat mantap banget, nggak kalah dengan tempat-tempat wisata yang lainnya. Tapi kita harus sapa kawan desa dulu. Sit. kita mau ini ya, kayaknya kita mau berwisata gratis. Luar biasa. Jadi kalau kita ngelihat ini bagaimana BUMDes bisa bikin desa wisata, ini menjadi luar biasa karena ini pastinya akan menjadi sesuatu yang bisa menambah penghasilan dari desa sendiri ya. Dan juga sesuai dengan tujuan dari pemerintah untuk bagaimana bisa menciptakan desa yang mandiri. Ya, salah satunya adalah dengan membuat spot tourism ya, ekowisata ya, seperti desa wisata Ekang Anculai. Yes, ini adalah desa wisata Ekang Anculai. Seperti apa tempatnya dan apa saja yang ditawarkan, kayak kita perlu jalan-jalan deh. Ya nggak Mas Denny? Kita lihat semuanya ya. Yuk kita jalan. Wah keren ya ada ininya. Kita melihat danau yang dibuat oleh BUMDesnya ini. Wah ada itu mainan kodok-kodok. Kalau dulu ya kecil-kecil. Kodok-kodok. Jadi ini bebek-bebek. Jadi ini berwisata, jadi kayak ini cocok sekali kalau bisa digunakan untuk wisata keluarga. Jadi ada aktivitas yang bisa dilakukan oleh masyarakat, ya, pengunjung yang hadir di desa wisata Ekang Anculai ini. Oke, tempatnya tuh asri banget karena memang banyak tanaman-tanaman yang di ini ya. Jadi pokoknya jadi pilihan yang tepat untuk berwisata pastinya. Kalau misalnya kita pengen dapat suasana yang asri ya, seperti itu, ini bisa jadi pilihan. Kita tanya sama bule yang satu ini yuk. Oke. Halo Mister. Hello. Hi. How are you? I'm fine. Where are you come from? Hi, my name is Ryan. I'm from Aussie. Wow, jauh banget di Aussie bro. Ya Allah. Aku nggak pandai bahasa Inggris. Kesini sama siapa ya? For staycation and little bit of business. Oh my God, bisnis. Berarti dia adalah pengusaha muda. Ya, jadi juga bisa jadi pilihan dong ya, untuk kita mendengarkan bisnis pastinya. Oke, deh kalau luar gitu. biasa. Selamat datang di Bintang. Oke. Nah, jadi banyak sekali bule-bule kesini. Jadi buat masyarakat ini juga boleh kesini ya. Boleh. Jadi ini pilihan tepat. Jadi kalau misalnya weekend atau juga pengen liburan, ini bisa jadi pilihan. Karena kalau misalnya kita berwisata tuh kan pilihannya adalah bisa ngapain nanti di tempat wisata. Kan suka jadi pilihan kan, bingung ya. Jadi pertimbangan. Nah, kalau di sini banyak karena kan aktivitasnya mulai dari bisa berenang, kemudian juga nginep pastinya, kemudian juga bisa barbecue. Kemudian kalau pengen ngajak anak-anak untuk bagaimana bisa mencintai lingkungan, ini juga mungkin saatnya mengenali lingkungan. Yes, benar. Karena memang asri banget ya tempatnya. Iya, karena kalau lingkungan yang baik, itu pasti juga dirawat dengan baik akan jadi sesuatu yang luar biasa. Lihat dong itu Mas Denny, ikannya, oh my God.
Kayaknya kita tidak hanya untuk muter di sini, tapi kayaknya kita harus ke atas deh. Karena pasti kalau di sini aja udah keren, pasti di atas juga bakalan keren. Pasti akan lebih keren. Jadi penasaran ya, ada apa lagi di desa wisata Ekang Anculai? Yuk, Kita ikutin lihat. kita. Adalah salah satu aktivitas yang bisa dilakukan di desa wisata Ekang Anculai, FPV. Yes, jadi buat para wanita-wanita yang kuat banget bisa pakai ini. Kalau aku Yang sedang adventurean kayak gitu, jadi ini sensasinya benar-benar ya. jadi bisa keliling ya, bisa ngeliat semua lokasi wisata di sini. Seperti apa? Ayo ikutan kita. Go! Oke, kita sudah sampai, ternyata sudah sampai di kolam. Jadi keliling-keliling tadi, keliling-keliling, kita sudah sampai di kolam. Dan ternyata ini ada bunga-bunga. Jadi konsep wisata di desa wisata Ekang Anculai ini, konsepnya tuh kalau kita pengen nginep tuh kayak glamping gitu. Jadi kayak glamour camping, jadi berasa camping tapi dengan fasilitas yang oke kayak gitu. Jadi pilihan yang tepat kalau misalnya kita pengen menikmati suasana tenang, kemudian dapat alamnya, view-nya, dan aktivitas yang bisa dilakukan di desa wisata Ekang Anculai. Sarangnya Bintan, sarangnya desa wisata Ekang Anculai. Ya, gimana caranya kita konsepnya tuh berkebun, tapi ada sentuhan pariwisata. Jadi saya melihat Ekang ini dari segi geografis itu mirip-mirip dengan Kabupaten Tabanan di Bali, di mana itu kabupaten saya. Jadi salah satu desanya mirip di sana dari sektor pertanian. Bonusnya itu pariwisata. Jadi core-nya adalah pertanian, tapi bonusnya pariwisata. Jadi pertanian itu dijual jadi produk pariwisata. Jadi kita buat MOU, sebelum MOU kita buat dulu namanya Perdes. Mungkin di daerah-daerah lain nggak ada ya. Peraturan desa itu kita buat. Peraturan desa khusus menangani masalah pariwisata. Jadi sehingga di Perdes tersebut itu kita sepakati masyarakat desa ini melalui kepala desa ada namanya sadar wisata. Sadar wisata. Ya, jadi pariwisata itu sebenarnya bukan hanya semata-mata keindahan. Wisata itu ingin mengetahui gimana cara hidup masyarakat di sini, penghasilannya gimana, alamnya gimana kan gitu. Itu sebenarnya bagiannya. Sehingga kita buat Perdes itu, setelah itu kita buat MOU dengan desa. Makanya kita buat, Pak, kita buat konsepnya di sini ini desa wisata glamour camping. Pernah ada tamu dari Timur Tengah, Abu Dhabi kalau nggak salah, 1 bulan. Nah, 1 bulan. Long stay gitu ya. Dan kenapa kita ngacunya ke glamour camping itu? Zaman anak-anak muda sekarang ataupun cara hidup masyarakat setelah 2000-an, tahun 2000-an berarti milenial ya. Kalau saya ini mungkin golden generation kali ya. Jadi masih old fashion sedikit. Jadi kalau mereka tuh pingin ke alam, mesti pampered. Ya, jadi kakinya menapak jalan harus bersih, tapi dia harus ada di alam. Apa caranya? Cara kami adalah membangun dengan konsep lightweight structure ataupun bangunan ringan, sehingga tidak mengganggu banyak
alamnya, kita ikutin terrain yang ada, kontur tanah yang ada, Benar. sehingga dia datang ke sini, betul-betul seperti di alam. Tapi kita juga mau nanya nih, itu sudah konsep sebagainya, kemudian masyarakat dilibatkan gitu. Tentunya kan peran dari pemerintah daerah itu juga penting sekali gitu. Oh, ini jadi, seperti apa nih support pemerintah daerah untuk bisa menghidupkan pariwisata di Bintan dalam konsep yang diusung oleh desa wisata Ekang Ancula ini, Pak? Baik. Jadi pertama udah saya ceritakan tadi, involve ataupun bekerja samanya antara saya sama kepala desa itu kita dari segi aturan yang kita buat. Tentunya kita tidak mau melabrak aturan terlalu banyak ya intinya ya. Terus kedua dari Pemda, terutama Pemda Bintan kan sudah mempunyai trademark breathtaking journey ataupun Bintan ataupun Bintan Resort. Logo besar ini yang nempel ke kita. Ini yang paling terpenting bagi kami. Jadi setiap ada kegiatan promosi ataupun ada event, kita selalu dilibatkan. Kedua yang paling dominan bagi kami adalah semua infrastruktur itu disiapkan oleh Pemda. Itu yang tidak bisa dilawan itu. Jadi ada dukungan nyata diberikan oleh pemerintah daerah ya. Keren. Sederhananya ini mungkin kalau saya bilang Kabupaten Bintan paling top tuh kenapa? Kenapa? Pertama kita mulai di sini tuh ya listrik contohnya ya. Ini paling simpel nih listrik. Dulu listriknya itu cuma kabel kecil aja. 1 minggu kita apply langsung tarik kabel besar. 1 minggu aja butuh waktu. Baru 1 minggu ya. Ternyata cepet banget responnya ya. Respon sangat cepat. Waduh. Jalan. Jalan kita berharap dulu jalan sederhana saja. Kita ajukan proses 1 bulan Aspal. jadi. Ini sudah pengaspalan kedua lagi. Tepuk tangan dong Mbak. Itu Kabupaten Bintan memang ini real. Oke, ini real ya, bukan hoak ya. Bisa lihat langsung jalannya tuh bagaimana standarnya tuh. Jadi jelas dukungan pemerintah daerah Kabupaten Bintan terhadap industri pariwisata di Kabupaten Bintan, sangat mendukung khususnya banget juga ya. untuk desa wisata Ekang Ancula. Apalagi ini desa wisata ya, di mana juga para karyawan dan pekerja juga banyak masyarakat sendiri gitu, banyak Sekitar masyarakat sini, sekitaran sini saja, tidak cari-cari yang lain lah. Oke. Nah, kita berbicara tadi masalah konsep, masalah bantuan dari Pemda, sekarang omsetnya. Wah, Aduh, kita harus kalau bermain ngomong dengan omset nih, kayaknya ribet nih. omset dari BUMDes ini, aduh ini kayaknya agak-agak susah nyebutin, kayak susah ngitung nol nih. Banyak. Jadi kalau ngomongin omset, karena ini kita awal berdirinya ini kurang lebih 2018 itu dari scratch ya, dari awal kita selesaikan ini 8 bulan. 8 bulan sudah bisa operasi. Jadi omset 1 bulan kita ngomong kotor ya, sebelum dari pajak apa segala macam ya, antara target kita adalah 1 miliar ya. Targetnya 1 miliar. 1 bulan ya. 1 bulan. Nah, sekarang kalau sebelum masa Covid ini bisa mencapai setengah baru, jadi kadang 600. Ya, Baru setengah miliar ya. Baru loh itu. Ingat loh, bahasanya baru ya. Ya itu pun akomodasi waktu itu kita punya masih sangat terbatas. Waktu pada saat itu. Jadi sekarang kita lagi improvement ya. Jadi semakin akomodasinya semakin banyak, otomatis kan income-nya akan mengikuti. Kenapa kita mau menambah akomodasinya? Sesuai dengan pengalaman kita, Sabtu Minggu sering kita kekurangan akomodasi. Sehingga dari situ kita bisa melihat demand untuk ini ada. Jadi mudah-mudahan nanti bisa tercapai 1 miliar ke atas itu kan, sehingga nanti dari segi karyawan dia kan dapat 10% dari situ juga, terus nanti Pemda juga dapat, BUMDes, desa semua dapat, sehingga kita ngomong sederhananya dari staff di sini kita ikut standaris minimum wage juga, apa namanya UMK kita ikut, BPJS semua kita ikut, dan mungkin di industri lain tidak ada penambahan 10%. Tapi di industri pariwisata di Bintan, baik yang berada di dalam dan di luar, kita aplikasikan sama. Wah, keren ini. Jadi harapan kita, take home page-nya, kita berharap 5 juta per bulan. Dan sekarang masih antara 4 lebih lah. Jadi masih 4,5, kadang 4,3 gitu ya. Jadi kalau 5 ke atas, artinya
buat apa dia harus pergi jauh sedangkan depan rumahnya bisa menghasilkan. Benar. Iya, Sehingga benar. dia sense of belongingnya terhadap desanya tinggi. Iya, Benar sekali. benar sekali. Dan itu harapan kita sebenarnya. Amin, mudah-mudahan itu tercapai Bisa ya. tercapai. Jadi anak-anak tempatan tidak perlu keluar-keluar lagi, udah sini aja kerjanya ya. Kita bangun desa kita yang tercinta ini, Benar ya sekali. kan? Oke.